guys, kembali lagi dengan saya Andi dari channel Komputerantik. Pada video kali ini kita akan rakit PC 2 jutaan. Lebih tepatnya 2,5 juta lah. Oh iya, ini adalah video rakit PC yang pertama di channel ini. Semoga kalian suka. Baiklah, daripada menunggu lama-lama bikin merana, langsung saja kita cek apa yang kita gunakan dalam rakitan PC kali ini. Oke, check it out. Pada rakitan ini kita menggunakan prosesor generasi ketiga yaitu Intel Core i3-3220 yang launching pada kuartal ketiga tahun 2012. Prosesor ini memiliki 2 core 4 thread dengan fixed clock speed 3,3 GHz. Dan pastinya irit daya karena hanya memiliki TDP 55 Watt saja. Prosesor ini juga memiliki integrated graphic yaitu Intel HD 2500 yang memiliki frekuensi 650 MHz. Sehingga sangat cocok jika tidak ingin VGA eksternal lagi. Untuk harganya pada saat video ini dibuat, saya meminangnya senilai Rp260.000. Agar dapat menghubungkan semua komponen, kita memerlukan motherboard. Mobo yang kita gunakan adalah MSI H61P32W8 yang menggunakan soket 1155 dan sudah support Intel Gen 3. Maksimalnya hingga Core i7. Mobo ini menggunakan RAM DDR3 2 channel dengan maksimal 8 GB per keping yang kalau dua-duanya kepake totalnya 16 GB. Speed dari memori RAM yang bisa digunakan maksimal ialah 1600 MHz. Tetapi sebagai catatan, speed ini hanya bisa berjalan di prosesor Intel generasi ketiga. Kemudian Mobo ini sudah menggunakan PCIe Gen 3x16. Yang pasti sangat cocok untuk GPU kelas medium yang menggunakan PCIe Gen 3. Tetapi sayangnya Mobo ini masih menggunakan SATA 2 yang membuat sedikit bottleneck pada SSD dan HDD pada saat digunakan nanti. Untuk harga motherboard ini kita bisa bungkus senilai Rp470.000 saja. Memori RAM menggunakan merek Hynix DDR3 kapasitas 8 GB dengan speed 1600 MHz. Di sini kita hanya memakai satu keping saja ya, karena kedepannya akan mempermudah untuk upgrade 8 GB lagi menjadi 16 GB. Untuk RAM-nya ini kita beli baru saja karena memang saat ini harga RAM lagi turun, sehingga tidak jauh berbeda dengan harga secondnya. Memori RAM bisa kita pesan dengan harga 300.000 saja. Harga ini saya beli di toko online seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Mungkin saja bisa berbeda jika beli di toko offline. Bisa jadi lebih murah ataupun lebih mahal. Untuk mendukung aktivitas grafis dan bermain game-game FPS kekinian dan game ringan lainnya, kita sangat membutuhkan VGA. Kita menggunakan VGA dari AMD yaitu Radeon HD 5570. Kita juga tahu bahwa VGA saat ini memang harganya lagi tidak bersahabat, bisa 2 kali lipat dari harga normalnya. Sebenarnya bisa saja menggunakan VGA yang lebih kencang seperti GT 1030, tetapi memang budget sudah sangat ngepas ya. Gak ada salahnya menggunakan VGA ini karena memang sudah amat cukup. Radeon HD 5570 memiliki spesifikasi GPU clock 650 MHz dan memori clock di 500 MHz. Kapasitas memori sebesar 1 GB GDDR3 dengan buswidth 128 bit dan bandwidth sekitar 16,0 gigabit per second. VGA ini sudah cukup untuk memainkan game-game FPS ringan kekinian seperti GTA, Valorant, Genshin Impact, Point Blank, dan lain-lain. Dan untuk harganya saya dapatkan dengan harga bekasnya senilai Rp300.000 saja. Jadi sangat cukup murah kan di rakitan kali ini. Media penyimpanannya kita menggunakan SSD dan hard disk. SSD akan digunakan untuk menyimpan sistem operasi agar bootingnya lebih ngebut dan membuka aplikasi lebih cepat.
SSD yang kita gunakan ialah WD Blue 250 GB SATA. SSD ini memiliki kecepatan baca up to 550 MB per second dan nulis up to 525 MB per second. Tetapi saya rasa SSD ini masih lumayan mahal ya harganya. Dan saya rekomendasikan SSD yang lebih murah dan kapasitas lebih kecil, yakni SSD RX7 Cyclops 120 GB. SSD ini sudah sangat cukup untuk menginstal sistem operasi dan aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan. SSD ini memiliki kecepatan baca up to 550 MB per second dan tulis 530 MB per second. Untuk harganya sendiri cukup murah kok, yakni 194.000 saja. Dan untuk ketahanannya sendiri tidak usah diragukan karena memiliki garansi resmi selama 3 tahun. Untuk memperluas penyimpanan, maka kita tambahkan harddisk berkapasitas 500 GB. Harddisk berukuran 3,5 inci ini dapat kita bungkus dengan harga 170.000 saja. Agar suhu prosesor tetap terjaga, kita menggunakan cooling yaitu Deepcool Alta 9. Varian prosesor ini support untuk soket Intel 775, 1155, 1156, dan 1150. Kalau dilihat dari bentuknya mirip cooling AMD dan memiliki diameter kipas yang lebih gede dari fan bawaan Intel. Cooling ini sudah cukup untuk menghandle panas dari prosesor Core i3 3220. Untuk harganya sendiri kita bisa bungkus senilai Rp60.000. Karena nanti kita akan menggunakan casing yang cukup kompak dan sempit, maka kita membutuhkan fan casing untuk menjaga suhu semua komponen tetap normal. Di sini kita menggunakan fan casing Fantech FB301 turbin. Dalam paket pembeliannya kita mendapatkan 3 buah fan RGB, 1 controller dan 1 remote control. Fan casing ini berukuran 120 mm yang nantinya akan kita letakkan pada bagian bawah dan atas sebagai airflow. Untuk review lengkapnya kalian bisa klik link di atas video ini ya. Untuk harganya sendiri, fan ini dapat kita miliki dengan harga Rp242.000 saja. Sebagai sumber energi untuk seluruh komponen yang akan kita rakit, pada rakitan ini kita menggunakan PSU Korea Optimus Prime K500 Extreme. PSU ini memiliki daya 500 watt yang sudah sangat cukup untuk kebutuhan semua part PC yang kita gunakan. Kalian dapat mencari PSU Korea sejenis di toko-toko online dengan harga di bawah 200.000. Kalian tidak perlu khawatir penggunaan PSU Korea pada rakitan seperti ini karena daya yang dibutuhkan tidak besar kok, mengingat komponen rata-rata low end. PSU ini sudah saya gunakan kira-kira hampir setahun dan alhamdulillah masih aman saja sampai sekarang. Mengingat budget yang kita miliki sangat ngepas dan nantinya jika ada rezeki lebih bisa upgrade PSU yang lebih baik memiliki sertifikasi 80+. Casing PC yang kita gunakan pada rakitan ini adalah Cube Gaming Axle. Casing ini memiliki dimensi yang cukup kompak ya, sangat cocok bagi yang tidak ingin memakan space meja yang banyak. Casing ini support untuk motherboard, micro ITX, dan ITX. Casing ini dibanderol dengan harga Rp780.000. Untuk meminimalisir budget yang ada, saya merekomendasikan casing lain yaitu PC Cooler Platinum LM200 yang dapat dibawa pulang dengan harga Rp355.000 saja. Casing ini berukuran sedikit lebih besar dan sama juga muat untuk motherboard, micro ATX, dan ITX. Itulah keseluruhan komponen yang akan kita gunakan pada rakitan PC ini. Harga semua komponen belum termasuk ongkos kirim ya. Anda dapat memanfaatkan cashback yang ada di toko online untuk menjadi lebih hemat. Jadi total rakitan PC kita kali ini adalah senilai Rp2.543.000. Dan baiklah, langsung saja kita coba rakit PC-nya.
Oke, semua komponen telah selesai dirakit dan inilah penampakan PC-nya. Selanjutnya saya akan coba benchmark PC ini menggunakan Cinebench R20 dan berikut hasilnya. Menggunakan Cinebench R20, skor CPU ialah 551 PTS. Skor ini sedikit di atas skor i5 5300U. Selanjutnya langsung saja kita coba jalankan beberapa game. Dan beserta hasil FPS-nya kalian bisa lihat sendiri. Dan sekian dulu video kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah PC ini masih worth it digunakan hingga saat ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like videonya jika kalian suka. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar saya bisa semakin semangat buat video-video rakit PC lainnya di channel ini. Oke, sekian dulu dari saya. Saya ucapkan terima kasih.